Karena harus mengikuti lokasi kerja baru ayahnya, Feby terpaksa pindah ke sekolah baru. Feby merupakan remaja perempuan yang tertutup, sehingga pindah ke sekolah baru merupakan tantangan tersendiri baginya. Untungnya, ia cepat mendapatkan teman di sekolah barunya itu. Angel namanya. Ia teman sebangku Feby di kelas. Sosoknya ceria, supel, dan sangat suka mengobrol. Benar-benar kebalikan dari Feby yang cenderung pendiam dan tak suka berada di keramaian. Sekolah baru Feby termasuk sekolah favorit, muridnya cukup banyak, ada ratusan. Seperti remaja wanita pada umumnya, teman-teman perempuan Feby sangat peduli akan penampilan. Berbeda jauh dengan Feby yang cenderung cuek. Tak suka ribet, Feby memiliki rambut pendek sebahu yang selalu ia ikat ke belakang. Barang-barang yang ia kenakan juga jauh dari merek-merek ternama. Tas sekolah yang ia kenakan merupakan backpack jadul yang sudah ia kenakan sejak SMP. Suatu hari, saat jam istirahat, Feby dan Angel tengah duduk di pinggir lapangan menyeruput es teh manis karena kantin hari itu sudah penuh sesak. Di tengah lapangan, terdapat para siswa laki-laki yang tengah bermain basket. Di pinggirannya, ada banyak sekali siswi yang menonton. Pada ngapain ya tuh cewek-cewek? Tanya Feby polos. Angel menunjuk ke arah salah satu siswa yang sedang bermain basket. Lihat deh tuh cowok. Namanya Randy. Ganteng kan? Cewek-cewek lagi pada liatin dia. Jelas Angel. Feby mengangguk pelan sambil mengamati siswa yang dimaksud Angel. Apa gantengnya ya? Pikir Feby. Tak sadar, Randy menoleh. Dan pandangan Feby bertemu langsung dengan pandangan Randy. Feby terdiam gugup. Canggung tak tahu harus berbuat apa. Pikirannya terasa berhenti tak menyadari bola basket melambung tinggi ke arahnya. Bola basket itu mendarat tepat di wajahnya dan membuat es teh manis yang ia pegang tumpah membasahi sekujur tubuhnya. Randy dan beberapa siswa lainnya berlari ke arah Feby. Maaf, maaf, kamu nggak apa-apa kan? Tanya Randy sambil mengambil tisu dari saku celananya dan memberikannya kepada Feby. Feby yang masih setengah terkejut hanya bisa menjawab, "Gak apa-apa, gak apa-apa," dan segera meninggalkan Randy dan Angel menuju kamar kecil. Saat berjalan menuju kamar kecil, Feby menyadari bahwa ia menjadi pusat perhatian para siswi di pinggir lapangan tadi. Mereka semua memandangnya tajam dengan ekspresi wajah jijik. Entahlah apa yang ada di pikiran cewek-cewek itu, gumam Feby dalam hati. Keesokan harinya, pemandangan di sekolah terasa sedikit aneh. Tak wajar. Feby melihat hampir semua siswi perempuan di sekolahnya kini memiliki model rambut sepertinya. Semuanya dipotong pendek sebahu dan diikat ke belakang. Di kelas, Feby tak bisa terlalu konsen dengan penjelasan gurunya dan melamun. Tiba-tiba suara bisikan Angel memecahkan lamunannya. Si Randy itu orangnya diem banget. Dia nggak banyak ngomong sama cewek-cewek, jadi bisa dibilang lu itu cewek pertama di sekolah ini yang pernah ngomong langsung sama dia. Feby merasa bingung, sekaligus aneh. Terus, kenapa? Tanya Feby polos. Ya, nggak kenapa-napa sih, jawab Angel. Saat jam istirahat, Angel dan Feby duduk di kantin menyantap bakso. Dari kejauhan, terlihat kerumunan orang mendatanginya. Saat sudah dekat, Feby menyadari bahwa orang itu adalah Randy, yang diikuti oleh segerombolan siswi perempuan di belakangnya. Semuanya dengan model rambut sebahu dan diikat ke belakang. Randy menyodorkan minuman kaleng ke Feby. Sorry ya kemarin. Nih, sebagai permintaan maaf, ujar Randy sambil tersenyum. Feby menyadari semua siswi yang ada di sana kini memandang ke arahnya dengan tatapan sinis. Enggak, enggak apa-apa kok. Santai aja, santai. Jawab Feby gugup. Randy tersenyum sekali lagi. Ia menepuk pundak Feby dan kemudian meninggalkannya. Feby tertegun bingung dengan apa yang baru saja ia lihat. Sesaat ia merasa tengah dihakimi tanpa alasan oleh semua siswi yang ada di sekolahnya. Bel pelajaran berbunyi, jam istirahat usai. Feby dan Angel berjalan masuk ke kelas. Namun, betapa kagetnya Feby menyadari tasnya sudah tidak ada di kursinya. Ia bertanya ke semua siswa yang ada di kelasnya dan tak ada satupun yang mengetahui di mana tasnya berada. Keesokan harinya Feby tak mengikat rambutnya. Saat hendak memasuki gerbang sekolah, ia menyadari seseorang dengan rambut sebahu dan diikat ke belakang tengah berjalan, memikul tas backpack, persis seperti tasnya yang menghilang.
Ia berlari kencang ke arah orang tersebut dan menarik bahunya. Namun, betapa terkejutnya Feby karena orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Angel. "Jel, ternyata lu yang ngambil tas gue," bentak Feby marah. "Papaan sih lu, Feb? Tas kayak gini kan dijual di mana-mana kali. Gak usah sembarangan nuduh lu," bantah Angel. "Gak mungkin. Ini tas sudah jadul banget. Mana ada lagi yang jualan tas jadul kayak gini?" "Ih, lihat tuh." Angel menunjuk ke arah belakangnya. Feby terbelalak. Semua siswi di sekolah itu kini menggunakan tas backpack yang sama persis seperti yang ia sempat kenakan. Ia terdiam, kebingungan, seiring Angel meninggalkannya ke arah kelas. Jelas terlihat marah. Sesampainya di kelas, meja tempatnya duduk sudah ramai. Ternyata Randy sudah menunggunya. Feby bingung harus berbuat apa, sehingga ia putuskan untuk menghampirinya. "Pulang sekolah, jalan yuk," ajak Randy. "Enggak," jawab Feby ketus. "Sana, sana, sana. Gue mau duduk," lanjut Feby. Randy menatap bingung atas jawaban Feby, kemudian berdiri dan meninggalkannya. Hari itu Angel seharian tak bersuara, tampaknya ia masih marah dengan Feby. Namun, Feby juga tak peduli. Menurutnya Angel juga aneh. Ngapain Angel potong rambut dan pakai tas yang sama dengannya, pikir Feby dalam hati. Jam istirahat, Feby makan sendirian di kantin. Seperti biasa, ia menyantap bakso kesukaannya. Selama berada di kantin, meskipun ramai, suasana kantin sangat hening. Feby perlahan melirik ke sekelilingnya dan menyadari bahwa semua siswi yang berada di kantin tengah memandangnya dengan tatapan sinis, tajam, dan terasa mengancam. Setelah menghabiskan suapan terakhir baksonya, Feby menengguk es teh manis. Namun, baru seteguk, tiba-tiba ia merasakan rasa sakit pada perutnya. Rasa nyeri itu dengan sangat cepat menjadi rasa sakit yang sangat menyiksa, sehingga Feby langsung berlari ke arah kamar kecil tanpa menghabiskan es teh manisnya. Sialnya, lokasi kamar mandi berada cukup jauh dari kantin, dan rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Langkahnya pun mulai melemah dan wajahnya memucat. Matanya mulai berkunang-kunang saat seorang guru berpapasan dengannya. Melihat Feby yang memucat, gurunya langsung membopongnya ke UKS, memberikannya obat dan membaringkannya ke tempat tidur. Sang guru menelpon orang tua Feby dan meminta Feby beristirahat sampai kedua orang tuanya menjemput. Feby tak bisa mendengar jelas apa yang diucapkan gurunya. Obat yang diberikan sang guru tak menghilangkan rasa sakitnya, tapi membuatnya mengantuk. Perlahan, sambil menahan rasa sakit, ia memejamkan mata dan tertidur. Pandangan Feby gelap. Ia tak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi, namun ia bisa merasakan rasa sakit di perutnya kini menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya terasa berat. Ia merasakan seperti ada seseorang menimpa tubuhnya. Ia kesulitan bergerak dan perlahan kesulitan bernapas. Ia mencoba melawan, namun tubuhnya terasa sulit untuk digerakkan. Setelah mencoba sekuat tenaga, Feby akhirnya berhasil membuka matanya. Matanya terbelalak tak kalah menyadari ia telah dikerumuni oleh siswi-siswi yang telah mencengkeram kuat tangan dan kakinya. Dan juga Angel yang berada di atas tubuhnya, dengan kedua tangan yang mencengkeram kuat lehernya. Di tengah-tengah kesulitan bernapas, Feby bisa melihat wajah Angel yang memerah dan matanya yang melotot tajam seperti tengah kerasukan. Feby meronta-ronta dan mencoba berteriak dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Ia mencoba menoleh ke arah jendela, mencari siapapun yang mungkin bisa menolongnya. Namun, tak ada siapa-siapa di jendela. Hanya ada sosok Randy yang diam berdiri memandangnya sambil tersenyum dan perlahan melambaikan tangan. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk lebih banyak cerita temani larut malammu.